Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Muhammad Farid, Muhammad Misbahul Munir, Reno Ananda Susanto, dan Muhammad Zainul Milak ingin menjelaskan tentang materi sistem pendukung keputusan dan e-bisnis. Di era saat ini, perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis yang ada. Suatu bisnis tidak lagi hanya dijalankan dengan mengandalkan cara konvensional semata, karena harus ada suatu strategi baru agar bisnis yang dijalankan mampu bersaing dengan bisnis yang sejenis lainnya. Untuk mendukung suatu bisnis yang dijalankan, banyak sekali teknologi yang dikembangkan, seperti sistem informasi. Salah satu jenis sistem informasi seperti transactional processing system sangat berperan besar dalam menjalankan bisnis yang paling sederhana sampai yang kompleks. Bahkan secara langsung dapat mendukung kelancaran jalannya bisnis tersebut. Melalui ilustrasi di atas, dapat diketahui peran dari TPS yang mempunyai fungsi untuk menjalankan bisnis. Jika hanya mengandalkan TPS, maka tidak akan diketahui perkembangan bisnis yang dijalankan, apakah meningkat atau menurun secara drastis. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana dapat mengamati setiap perkembangan bisnis yang dijalankan atau sistem seperti apakah yang dapat meningkatkan kualitas bisnis yang dijalankan. Jawaban pertanyaan tersebut adalah diperlukan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan sengaja dibuat sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan ini. Proses pengambilan keputusan telah dianggap sebagai hal kritis di perusahaan yang dicapai melalui pengalaman. Tetapi dengan semakin bertumbuhnya tingkat kerumitan dari bisnis tersebut telah membuat proses pengambilan keputusan tersebut menjadi lebih sulit. Hal itu disebabkan semakin banyaknya alternatif keputusan yang ada, semakin besar pengaruh sebuah keputusan di dalam perusahaan, dan semakin tidak tentunya perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan. Butuh suatu sistem pendukung keputusan di mana sistem tersebut dapat memberikan informasi mengenai keputusan yang terbaik berdasarkan informasi yang didapatkan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi, serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pemahaman. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Yang kedua, tahap perancangan. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Yang ketiga, tahap pemilihan. Tahap ini dilakukan dengan cara pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap perancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Sistem pendukung keputusan atau decision support system. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi, dan rancangan model. Decision support system adalah seperangkat sistem yang mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif, yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan memilih berbagai alternatif keputusan yang merupakan hasil pengolahan informasi-informasi yang diperoleh atau tersedia dengan menggunakan model-model pengambilan keputusan. Terdapat 5 pihak yang berperan dalam pengembangan SPK. Kelima peran tersebut adalah A. Manajer atau pemakai.
yaitu pihak yang terlibat langsung dengan proses pengambilan keputusan, pihak yang harus mengambil tindakan dan bertanggung jawab terhadap hasil tindakannya. B. Penghubung, yaitu pihak yang membantu pemakai, mungkin seseorang asisten yang bertugas menjalankan terminal atau lebih dari sekedar itu. C. Pembangun SPK atau fasilitator, yaitu pihak yang mengembangkan SPK khusus dari pembangkit SPK. D. Pendukung teknik, yaitu pihak yang mengembangkan tambahan kemampuan atau komponen sistem informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pembangkit SPK. Database baru, model-model analisis baru, dan tambahan format tampilan data merupakan hasil kerja pendukung teknik. E. Pengembang peralatan, yaitu pihak yang mengembangkan teknologi baru, baik hardware maupun software, dan meningkatkan efisiensi hubungan antara subsistem dan SPK. Ciri-ciri decision support system yang baik yaitu sederhana, dapat diandalkan, mudah dikendalikan, menyesuaikan, lengkap pada masalah penting, mudah berkomunikasi dengannya. Informasi yang biasanya dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi pendukung keputusan akan melakukan: yang pertama, mengakses semua aset informasi terkini, termasuk data, legasi, dan relasional, kumpulan data, gudang data, dan kumpulan jumlah besar data. Yang kedua, angka-angka penjualan antara satu periode dengan periode lainnya. Yang ketiga, angka-angka pendapatan yang diperkirakan berdasarkan pada asumsi penjualan produk baru. Yang keempat, konsekuensi pilihan-pilihan pengambilan keputusan yang berbeda dengan pengalaman dalam suatu konteks yang dirinci ulang. Dalam sistem pendukung keputusan terdapat 3 jenis keputusan, yaitu 1. Keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contoh, keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang. Menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Contoh, pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi dan pengendalian persediaan, merancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Contoh, pengembangan teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, perekrutan eksekutif. Beberapa keuntungan penggunaan SPK antara lain adalah sebagai berikut. A. Mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks. B. Dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. C. Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. D. Pandangan dan pembelajaran baru. E. Sebagai fasilitator dalam komunikasi. F. Meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Permodelan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. A. Model ikonik. Skala adalah sebuah replika tiruan nyata secara fisik dari sistem dan biasanya berdasarkan pada skala yang lebih kecil dari aslinya. B. Model analog. Model ini tidak mirip sistem aslinya
tapi berkarakteristik seperti aslinya. Model ini lebih abstrak daripada model sebelumnya dan dianggap sebagai penyajian secara simbolik dari suatu realitas. Model analog biasanya memakai diagram atau chart dua dimensi. Contoh, chart organisasi yang memuat struktur organisasi. Model matematika kuantitatif. Makin besar problema yang dihadapi, maka makin kompleks solusi yang ditemukan. Namun, kadang-kadang kompleksitas dari relasi dalam sistem organisasi tidak dapat dipresentasikan dengan ikon atau analog. Model yang dapat digunakan maka adalah model matematika. Analisis DSS terbanyak dieksekusi secara numerik dan bantuan matematika atau model kuantitatif seperti ini. Menggunakan notasi-notasi dan persamaan-persamaan matematika untuk mempresentasikan sistem. Pada model matematika, atribut-atribut dinyatakan dengan variabel-variabel dan aktivitas-aktivitas dinyatakan dengan fungsi matematika yang menjelaskan hubungan antar variabel-variabel tersebut. Model statis digunakan bila jangka waktu variabel dianggap konstan dan interrelasi unsur-unsur model dinyatakan sebagai persamaan yang tidak berubah dengan waktu. Sebagian besar situasi pengambilan keputusan statis diperkirakan berulang dengan kondisi yang identik. Contoh, satu keputusan mengenai membuat diri sendiri atau membeli satu produk. Model dinamis menempatkan waktu sebagai variabel bebas, sehingga model jenis ini menggambaran dilakukan secara berulang-ulang, iterasi, sampai tercapai nilai kesalahan, error, yang akan dinamika suatu sistem sebagai fungsi dari waktu untuk memperoleh hasil perhitungan minimal. Contoh, proyeksi rugi laba 5 tahun di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Implementasi sistem pendukung keputusan atau Decision Support System DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, sehingga DSS sangat populer di kalangan manajemen perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan Decision Support System di dalam perusahaan. A. Penggunaan DSS pada Telkom e-Service dalam PT Telkom. Di dalam hal ini, PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom e-Service akan membantu pengambilan keputusan karena hasilnya yang bersifat matematis. Telkom, karena Telkom e-Service berfungsi juga agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin. Dengan adanya Telkom e-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh sistem manajemen PT Telkom itu sendiri. Terutama, saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless atau wireline. Telkom DSS memberikan keuntungan yaitu membuat konsumen lebih dekat dengan PT Telkom. B. Penerapan DSS di perusahaan PT Reasuransi Internasional Indonesia, Reindo. Saat ini bisnis asuransi mengalami perkembangan yang begitu cepat seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan perkembangan bisnis reasuransi di PT Reasuransi Internasional Indonesia dari tahun ke tahun telah mengalami pertumbuhan premi yang begitu signifikan. Sampai dengan saat ini sistem tersebut telah mengalami banyak perubahan baik dalam proses bisnis, model database, dan jumlah data.
Perubahan-perubahan ini telah mengakibatkan masalah pada implementasi sistem seperti link data, integrasi model sistem, penyediaan infrastruktur, dan kecepatan proses data. Namun, setelah dilakukan migrasi dari database Informix ke database Oracle dan juga dilakukan rewrite program dari Informix SQL or 4GL ke Oracle Form or Report Developer menjadikan tampilan aplikasi lebih menarik karena dengan tampilan web base sehingga lebih fleksibel. Executive Information System AIS merupakan salah satu sistem penting dalam pendukung perkembangan suatu perusahaan. EIS ini merupakan integrasi antara Management Information System dengan Decision Support System yang membantu pihak eksekutif dalam mendapatkan informasi dan mampu untuk mengidentifikasikan dasar suatu masalah dalam perusahaan. Sebagai implementasinya, aplikasi ini dibangun berbasiskan komputer dalam bentuk interface berupa form yang menggunakan database Oracle 10G. Sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat-sifat yang dinamis dan fleksibel dalam perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif-alternatif pada proses pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakai sebagai pengambil keputusan. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.